Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu Waalaikumsalam wa warahmatullahi nasta'inuhu wa wabarakatuh. nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk kajian Fitrah Semesta yang keempat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan tentu orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Harapannya apa yang kita kerjakan hari ini berkah bermanfaat dunia akhirat. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jazakumullah khair atas kehadiran Ustadz Abdul Rahim yang akan menjadi pemateri pada pagi hari ini. Kemudian juga dari Yayasan Pendidikan Fathul Huda yang membawahi MIMHA dan teman-teman dari MIMHA yang hari ini juga berkenan hadir bersama teman-teman dari Sekolah Fitrah Semesta. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan Islam, dan juga kita mendoakan saudara-saudara kita baik yang di Palestina ataupun yang di luar sana yang sedang berjuang dalam kebaikan, semoga dimudahkan untuk mendapatkan jalan yang menuju tempat yang sama, yaitu surganya Allah. Amin. Baik, sebelum dimulai, saya akan menyampaikan dulu beberapa hal. Yang pertama tentang peraturan ya. Jadi yang pertama mohon nanti bagi para peserta untuk memute mic-nya kecuali nanti ketika ada kesempatan untuk bertanya. Kemudian yang kedua, diusahakan jika memang internetnya kuat untuk membuka kamera atau video, karena ini untuk menghormati pembicara kita. Nah, nanti bagaimana aturannya untuk bertanya, nanti akan kami buka pertanyaan, nanti bisa raise hand dan juga bisa lewat chat, baik chat umum maupun langsung ke saya pribadi. Ya. Kalau misalnya tidak mau disebutkan namanya, misalnya ya, itu bisa. Kemudian juga misalnya akan mau mengingatkan, misalnya ada mungkin kita suaranya kecil atau apa, bisa lewat chat. Maka nanti kami akan menyampaikan ya ke pembicara atau dari kita. Kemudian mohon untuk menjaga peraturan, misalnya minta maaf, mohon tidak untuk sambil makan, sambil minum ya. Kita menghormati pembicara kita, dan jangan lupa untuk menyiapkan catatan, karena bagi teman-teman di Sekolah Fitrah Semesta nanti akan ada kuis ya untuk di bulan berikutnya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk teman-teman di Sekolah Fitrah Semesta untuk nanti presensi. Nah, untuk teman-teman di MIMHA, monggo dari mungkin disiplin sutapa nanti ya, supaya ketahuan siapa yang hadir atau tidak. Gitu. Yang selanjutnya kami umumkan untuk kemarin untuk review di top 5 KAFI 2. Untuk juara pertama Ibu Dwi Ningrum ya dengan kebenaran 80%. Yang kedua Ustadz Jayat, ya ini mewakili yang Ikhwan dari yang pertama juara terus ya. Kemudian yang ketiga Ibu Olia juga sudah kedua kalinya ini yang juara. Nah, ini yang kita tidak menyangka ya, Ibu Olia luar biasa, dan Ibu Yuliana. Barakallahu fikum, semoga nanti
bermanfaat hadiah yang didapatkan. Baik, sebelum kita ke Ustadz Abdul Rahim, kita akan kenalan dulu. Beliau nama lengkapnya adalah Abdul Rahim, ya, alamatnya dari Depok, Jawa Barat, status menikah ya. Pendidikannya luar biasa ya, dari Arisawa Ponorogo, kemudian S1-nya dari Syariah Universitas Muhammadiyah bin Saud. Kemudian S2-nya Fikih Al-Madinah di International University Malaysia. S3-nya di Fikih Al-Madinah International University Malaysia. Tentunya ini PhD ya. Kalau dari luar negeri biasanya PhD. Nah, aktivitas beliau selain dosen fikih muamalah di STIS Al-Wafa, juga pengisi training fikih zakat dan beberapa kajian di beberapa lembaga. Demikian, apakah Ustadz Rani sudah siap, Tad? Siap, insya Allah. Ya, saya selalu ya, Tad, ya. Ya, monggo, tafadhol untuk kalau bisa mau ada di sini sudah kami jadikan co-host. Tafadhol, silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, peserta kajian Islam Fitrah Semesta yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua aktivitas kita, dan dengan pertemuan kita secara daring, mudah-mudahan ini menjadi sebab keberkahan waktu kita, keberkahan aktivitas kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah berikan kefahaman agama. Jadi kalau Allah mentakdirkan sesuatu pada seseorang, maka Allah takdirkan juga sebabnya. Maka mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini menjadi sebab takdir yang baik. Jadi bagian dari takdir yang baik, dan mudah-mudahan pula kita di dunia ini dipertemukan dalam kebaikan, dipertemukan dalam semangat untuk menjadi orang yang baik. Ini menjadi sebab kelak Allah pertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan implementasinya dalam dunia kerja. Ini kalau kita bicara tentang akhlak Rasulullah, itu sesuatu yang sangat luas, sesuatu yang banyak peristiwa yang bisa kita gali. Tapi saya coba ingin menggali kita bersama ya. Ini sifatnya adalah menggali itu terbuka, artinya ketika kita menggali itu, menggali inspirasi dari sejarah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya sampaikan itu bukan membatasi, tetapi sifatnya adalah sesuatu apa yang bisa kita gali dari perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya share slide ya, mudah-mudahan bisa memudahkan kita untuk memahami bersama apa yang menjadi tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Oke. Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu ayat ya. Kalau ini saya sebutkan dua ayat yang sebenarnya sangat populer, tetapi ini sangat relate juga dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu ayat Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau terjemahan sederhananya adalah, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah untuk alam semesta. Tapi kalau ayat ini kita coba bedah, kita penggal-penggal begitu ya, kan ada risalah, wama ada kata-kata arsalnaka. Arsala artinya mengutus, atau risalah maksudnya. Nah, itu kembali kepada Allah, dan ka kembali kepada Rasulullah. Jadi ketika arsalnaka itu ada risalah, ada Allah, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
Konteksnya adalah risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada rahmah, ada alam semesta. Maksudnya adalah bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu hadir, baik beliau sebagai fisik, beliau sebagai manusia, maupun risalah yang beliau bawa itu adalah rahmah. Jadi diri beliau itu ada rahmah, risalah yang beliau bawa adalah rahmah. Dan untuk siapa rahmah itu? Untuk semua, untuk alam semesta. Nah, nanti kita coba lihat. Nah, kemudian juga wama arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Nah, kita coba perhatikan objek dari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa risalah ini untuk semua alam semesta, risalah ini untuk umat manusia, maka tentu risalah ini harus mengakomodir segala dinamika yang ada pada manusia. Itu kata-kata sederhananya. Ketika risalah, ketika Islam ini Allah jadikan untuk semua manusia, maka konsekuensinya adalah agama ini harus mengakomodir semua dinamika yang ada pada manusia. Suara saya jelas ya, Kak Sinyo ya? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Oke. Jadi manusia itu kan beragam, manusia itu macam-macam. Ada yang mereka orang Arab, ada non-Arab, mereka warna kulitnya juga beragam, nasabnya juga beragam, budaya dan tradisinya beragam. Ketika agama ini dijadikan sebagai agama untuk semua manusia, maka tabiat dari agama ini adalah mengakomodir semua jenis manusia dengan berbagai macam latar belakang mereka. Konsekuensinya juga bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, profil beliau sebagai sosok Nabi yang sebagai rahmah, yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita, itu bisa diterapkan oleh manusia dengan lintas generasi, lintas bahasa, lintas suku. Ini catatan penting bagi kita dalam sebagai pembuka pembahasan kita tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa akhlak beliau itu ya tidak hanya sebatas untuk orang Arab, akhlak beliau bukan hanya untuk orang yang hidup di masa beliau, akhlak beliau bukan hanya terbatas kepada zaman tertentu, geografis tertentu. Ya. Kalau kita petakan dari ayat yang kita baca tadi, itu ada pertama bahwa agama ini atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah, termasuk bagian dari risalah itu kan akhlak Rasulullah, perilaku Rasulullah. Itu memberikan maslahat bagi orang yang beriman. Orang yang beriman, ketika dia beriman, maka dia bisa mengakomodir risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu mendatangkan maslahat bagi dia ketika dia beriman. Kemudian yang kedua bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk adalah akhlak beliau, perilaku beliau, atau nilai-nilai yang beliau ajarkan itu memberikan maslahat bagi manusia, semua manusia, bukan hanya sebatas orang yang beriman. Kemudian yang ketiga bahwa ketika risalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin untuk semua alam semesta, maka kemaslahatan risalah yang dibawa oleh Rasulullah, kemaslahatan yang ada akhlak Rasulullah, itu akan berdampak kemaslahatan pada alam semesta, kepada lingkungan, kepada makhluk-makhluk yang lain, misalnya hewan, bahkan termasuk juga bagi kalangan yang gaib, jin. Jadi bukan hanya berdampak pada yang terlihat oleh mata, juga berdampak pada yang tidak terlihat oleh mata. Saya berikan contoh sederhana di antara akhlak yang diajarkan oleh Nabi itu tidak beristinja dengan tulang. Nah, begitu juga ketika seseorang itu buang air, mohon maaf ya, buang air itu nggak boleh di bawah pohon yang berbuah atau pohon yang orang biasa beristirahat di tempat itu. Karena kalau orang buang air
buang kotoran di pohon yang rindang di mana orang itu beristirahat, maka mengganggu orang yang biasa dalam perjalanan lalu beristirahat di tempat tersebut, maka dia akan melaknat orang yang misalnya buang air di tempat tersebut. Jadi termasuk yang harus dihindarkan itu adalah al-mala'in, sesuatu yang menjadikan sebab laknat, yaitu orang yang buang air di bawah pohon yang berbuah atau pohon yang rindang. Artinya bahwa akhlak yang diajarkan Rasulullah itu tidak hanya berdampak kemaslahatan bagi individu muslim, tapi juga berlaku bagi mereka yang non-muslim, berdampak juga bagi mereka, bagi alam, semua alam. Nah, juga catatan penting bagi kita sebagai mukaddimah bahwa risalah ini ketika lil alamin, ketika bahwa Rasulullah itu diutus untuk semua manusia, bukan monopoli orang Arab, bukan monopoli ras tertentu, bukan monopoli orang yang hidup di wilayah tertentu, maka konsekuensinya adalah risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki tabiat lintas geografis. Maka kalau ada hal-hal yang sifatnya budaya wilayah tertentu, maka harus dicari apa titik temu antara kebiasaan yang berada pada wilayah tertentu dengan wilayah yang lain. Saya berikan contoh misalnya, ketika kita itu berpuasa maka disunnahkan kurma, ya kan? Kalau nggak ada kurma pakai air. Nah, kita harus dalami apakah yang dimaksud kurma itu adalah buah kurmanya, ataukah sesuatu yang paling mudah didapat untuk berbuka. Kalau Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan sesuatu yang mudah untuk dipakai berbuka. Maka ketika kurma itu tumbuh di wilayah tertentu, coba kita bayangkan di masa waktu perdagangan tidak seperti saat ini, bagi orang Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan buah kurma. Maka apakah disunnahkannya berbuka puasa dengan kurma itu maksudnya buah kurmanya, ataukah sesuatu yang semakna dengan buah kurma? Karena sejatinya risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu kan lintas geografis. Sedangkan kurma itu adalah buah-buahan atau tanaman yang ada pada wilayah tertentu. Sedangkan ajarannya adalah lintas geografis. Maka kita dalam memahami ayat-ayat termasuk akhlak Rasulullah, pribadi Rasulullah harus menggunakan pendekatan yang lintas geografis. Kemudian yang kedua, lintas nasab, bangsa, etnis, ras, dan warna kulit. Misalnya tentang kalau di masa dahulu orang ulama atau orang yang punya jabatan, punya posisi, itu kalau nggak pakai serban itu aib. Jadi kalau nggak pakai serban itu aib. Itu kan budaya di wilayah tertentu. Bagaimana dengan budaya di Indonesia yang misalnya menggunakan budaya pakaian tertentu? Kalau orang sholat pakai sarung misalnya, di wilayah tertentu dianggap aib misalnya. Tapi di Indonesia itu adalah satu etika, satu akhlak, satu adab yang dihargai begitu. Maka ajaran Islam itu bukan pada simbolnya, tetapi terletak pada substansi dari nilai akhlak yang diajarkan Rasulullah. Kemudian juga nilai-nilai akhlak, nilai-nilai ajaran dalam Islam itu lintas generasi. Dia tidak hanya ajaran yang bisa diterima di suatu generasi, lalu tidak bisa diterima generasi yang lain. Maka kita ketika membaca akhlak Rasulullah, etika yang diajarkan oleh Rasulullah, baik dalam konteks pribadi, konteks terkait dengan istri, konteks bersama dengan keluarga, anak, dan seterusnya, maka kita harus memahaminya dengan pendekatan lintas generasi. Mana nilai-nilai yang bisa dibawa dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian lintas, nah ini juga bahwa lintas budaya dan tradisi yang harus kita pahami bahwa setiap wilayah itu bisa jadi ada tradisi tertentu, ada budaya tertentu. Ketika risalah ajaran Islam itu untuk semua manusia, maka ajaran Islam ini atau akhlak yang diajarkan Rasulullah ini harus melintas budaya dan tradisi. Artinya satu tradisi yang berada di satu wilayah
itu tidaklah mesti bisa dipaksakan atau dipaksakan kepada wilayah yang lain. Yang perlu kita gali apa? Makna dari budaya yang ada, makna dari atau nilai-nilai yang ada dari tradisi yang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuatu itu bisa jadi dinilai sangat beretika, sangat di satu wilayah, dianggap tidak beretika di wilayah yang lain. Nah, oke, mari kita coba gali bersama ya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita menggali tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada 3 hal penting yang menggambarkan urgensi kita menggali etika akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu adalah tergambar dari sirah. Jadi ada tiga panduan ya kita sebagai seorang Muslim. Yang pertama Al-Quran, itu adalah sumber dasar bagi kita sebagai seorang Muslim. Poin-poin atau inti ajaran Islam itu berada dalam Al-Quran. Lalu teknisnya penjelasan dari Al-Quran itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Tetapi bagaimana mengintegrasikan antara Quran dan sunnah di alam nyata itu bisa kita baca di dalam sirah Rasulullah SAW. Jadi sirah itu lebih luas daripada sunnah. Sirah itu adalah gambaran bagaimana membumikan nilai-nilai dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan dalam sunnah yang itu memperjelas apa yang dalam Al-Quran itu bisa kita baca di dalam sirah. Jadi sirah itu adalah bukti real membumikan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, nilai-nilai yang ada dalam sunnah di alam nyata. Jadi, maka penting ketika kita belajar agama itu 3 hal ini penting. Quran, sunnah, dan sirah. Supaya apa? Kalau kita menemukan orang yang bersikap ekstrim ya, ekstrim di dalam ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, bisa jadi itu adalah hanya sebatas Quran saja atau sebatas sunnah saja, tetapi kemudian tidak diintegrasikan Quran, sunnah, dan sirah. Karena sirah inilah kalau kita mau membaca peta bagaimana membumikan nilai-nilai di alam nyata itu ya kita temukan di dalam sirah. Nah, ekstrim-ekstrim itu bisa jadi karena terjadinya pembacaan yang tidak utuh terhadap bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membumikan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral, nilai-nilai dalam Al-Quran di dalam alam nyata. Bapak Ibu sekalian, ini ada satu ayat yang menjadikan tazkiyah atau bisa kita katakan stempel ya dari Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi artinya kalau seseorang itu menjadikan profil apa istilahnya sosok sebagai idol ya kalau bahasa terlepas istilahnya sebagai profil sebagai sosok panutan, maka kalau manusia biasa ya kita kan banyak nggak tahu yang tidak terekspos. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah mendapatkan stempel penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sosok yang memang memiliki kelayakan untuk ditiru dijadikan sebagai panutan. Seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini penting juga bagi kita ketika kita membaca kajian sirah, banyak hal-hal private Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diekspos oleh istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ketentuan hukum yang terkait dengan kehidupan pribadi Rasulullah itu yang menjelaskan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin melalui pembacaan saya, kenapa Rasulullah itu menikahi Aisyah dan jarak yang cukup panjang, cukup jauh ya, antara usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istri beliau, terutama Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara hikmahnya adalah agar istri Nabi itu memiliki space waktu yang panjang untuk menjelaskan bagaimana ajaran Nabi yang bersifat private. Kalau coba kan jarak Rasulullah dengan Aisyah itu kan sangat panjang, tapi kenapa apa hikmah di balik Rasulullah menikahi Aisyah?
dan istri yang lain yang itu space waktunya, usianya selisih yang cukup panjang. Di antara hikmahnya adalah istri Nabi itu memiliki waktu yang panjang untuk menyampaikan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah dalam kehidupan yang sifatnya private. Dan kita menemukan bagaimana cara Nabi tidur, bagaimana cara Nabi mandi, bagaimana cara Nabi bersuci. Itu yang menjelaskan adalah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuatu yang tidak mungkin dijangkau oleh selain istri atau orang yang terdekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba gali tentang akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah atau akhlak di dalam Islam, inti dari akhlak yang mulia itu adalah kesabaran. Nah, ketika kesabaran ini diterjemahkan dalam situasi-situasi yang berbeda, maka muncullah nama-nama lain dari kesabaran itu. Contohnya adalah ketika orang dipancing emosinya, lalu dia mengendalikan diri, dia bersabar, maka itulah dinamakan al-hilmu. Ketika seseorang sabar ketika memiliki harta yang banyak, menahan diri untuk menggunakan hartanya pada sesuatu yang tidak bermanfaat, itulah syukur. Ketika seseorang misalnya marah, dipancing untuk marah, tapi kemudian dia bersabar, maka itulah yang namanya menahan emosi. Atau disebutkan juga al-hilmu. Ketika seseorang syahwatnya bergejolak, lalu kemudian dia mampu bersabar menahan diri, itulah namanya iffah. Jadi kesabaran itu adalah induk dari akhlak-akhlak yang mulia, yang nanti ketika dijabarkan dalam konteks yang berbeda, maka dinamakan dengan akhlak-akhlak mulia dalam konteks-konteks tertentu. Tetapi inti dari akhlak yang mulia itu adalah kesabaran. Kesabaran di sini adalah maksudnya adalah kemampuan mengendalikan diri, daya tahan diri. Jadi nanti kalau kita baca profil akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam kasus, maka inti dari akhlak itu adalah kesabaran yang kemudian nanti akan kita terjemahkan dalam konteks yang berbeda-beda. Yang pertama saya berikan contoh tentang bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini bisa kita bawa dalam dunia kerja tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kalau kita terjemahkan di bahasa Al-Qur'annya adalah al-hikmah. Maka orang yang bijaksana itu adalah hakim. Maka Allah, salah satu sifat Allah itu adalah hakim. Allah itu bijaksana. Nah, ada satu peristiwa ini yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika, ini hadis yang populer ya. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di Masjid Nabawi bersama dengan para sahabat, lalu datanglah orang Badui. Orang Badui ini adalah orang yang nomaden, dia hidupnya berpindah-pindah. Dia tidak memiliki aturan sosial yang baku. Mereka hidup dengan aturan mereka sendiri. Jadi dia tidak hidup dalam struktur sosial yang mapan. Maka ketika dia datang ke Masjid Nabawi, ya ketepatan dia pengen buang air kecil. Kalau orang Badui itu kan ya dia bebas mau buang air kecil di mana dan seterusnya ya karena dia tinggal di tempat yang tidak menetap. Maka mencarilah satu tempat di salah satu pojok Masjid Nabawi dan buang air di situ. Para sahabat yang menyaksikan orang Badui tersebut mereka marah. Maka ada yang mengeluarkan kata-kata yang keras, teguran keras dan seterusnya. Tapi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merespon? Ini gambaran tentang bagaimana kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada para sahabat itu, da'u, biarkan dia menyelesaikan dulu. Justru Nabi menegur para sahabat yang bersikap keras terhadap orang Badui yang buang air tadi. Di masjid ini, bukan di halaman, bukan di ini, tapi ini di Masjid Nabawi, bukan di masjid-masjid kita, tapi Masjid Nabawi. Nah, begitu orang Badui ini selesai menyelesaikan hajatnya, Rasulullah panggil sahabat untuk ngambil air, untuk menyiram bekas orang Badui tadi buang air. Nah, sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat membuat orang Badui ini berkesan, sehingga di dalam sholatnya ketika i'tidal ya, itu dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah,
rahmatilah aku, berikanlah kasih sayangmu kepadaku dan Muhammad. Dan jangan kamu berikan kepada selain aku dan Muhammad. Nah, kemudian setelah selesai sholat ditanya Nabi, sesungguhnya kamu ini mempit sesuatu yang luas. Artinya apa? Semua sepakat kalau kita tinjau dari sisi fikih bahwa buang air bukan di toilet ya, di masjid, itu pelanggaran hukum, pelanggaran norma, mencederai kesepakatan publik, nilai-nilai agama. Tapi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebijaksanaannya? Beliau tahu ini orang Badui, orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, mereka memiliki budaya. Beliau mengambil sikap untuk tidak merespon dengan keras. Kenapa? Karena direspon dengan keras bukannya mendekat tapi menjauh. Maka ini mengajarkan kepada kita dari sisi ini bahwa tentang perlunya kita sikap kebijaksanaan. Di dalam dunia kerja, seseorang itu kan menghadapi orang yang dinamika persoalan berbagai macam, karyawan yang berbagai macam, kawan, relasi, dan seterusnya, latar belakang yang berbeda. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang apa dampak dari keputusan yang bisa kita ambil. Sikap A, kalau kita mengambil A, maka apa dampaknya? Kalau kita mengambil B, apa dampaknya? Setiap orang itu memiliki latar belakang yang berbeda, maka memerlukan penanganan yang berbeda. Maka inilah yang dinamakan kebijaksanaan. Apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan? Seorang ulama dari Saudi menulis tafsir namanya Taisir Kalimur Rahman itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hikmah itu adalah ketepatan, al-isabatu fil qawli wal fi'li. Ketepatan dalam berkata dan bertindak. Maka sikap Nabi terhadap orang Badui tadi yang buang air di masjid yang secara jelas-jelas melanggar norma, tetapi disikapi bukan dengan sikap hukum, tapi disikapi dengan sikap apa yang tepat untuk orang semacam ini dengan latar belakangnya, apa dampak ketika A dan apa dampak ketika B. Dan kita lihat bahwa dampaknya sangat positif ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan respon yang tepat, maka dampaknya positif, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita coba bisa lihat tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang kesantunan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, waktu itu bertemu dengan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini menggunakan satu kata yang diplesetkan. Assalamualaikum, tapi diplesetkan menjadi assamu alaik. Jadi maknanya beda. Bedanya di ada lam ya. Kalau kita kan assalamualaikum. Assalamualaikum itu kata-kata yang asli, tetapi oleh orang Yahudi itu diselewengkan. Secara sekilas sama, kalau tidak jeli maka maknanya akan sama. Assalamualaikum, yang maknanya adalah semoga engkau binasa. Aisyah radhiyallahu taala anha yang waktu itu mendengar, dijawab langsung oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, alaikassamu wal la'nah. Kecelakaan, binasaan untukmu, begitu juga laknat Allah. Begitu Rasulullah SAW mendengar Aisyah merespon dengan respon yang keras atau respon yang semacam itu, Rasulullah mengatakan, arifku ya Aisyah, berlemah lembutlah ya Aisyah, berlemah lembutlah. Ini kan konteksnya interaksi sosial. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanah wa manuzi'a min syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan itu berada pada sesuatu melainkan akan menjadi indah, kalau dicabut maka menjadi tidak indah. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan atau mengatakan kepada Aisyah, arifku ya Aisyah, karena Allah itu menyukai arifku fi kulli syai', bersikap lemah lembut. Aisyah lalu mengatakan, apakah engkau enggak dengar ya Rasulullah,
afala tasma ya Rasulullah, apa yang tidak engkau mendengar apa yang dia katakan? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya saya sudah jawab, wa alaih, dikabulkan untukku dan tidak dikabulkan untuk dia. Nah, ini mengajarkan kepada kita bagaimana tentang kesantunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perlu juga menjadi perhatian kita bahwa kesantunan ini harus kita tempatkan pada tempatnya. Ketika kita mengambil makna kesantunan Rasulullah SAW, maka kita harus tempatkan konteks, situasi, dan kondisi pertimbangan maslahat mafsadah. Karena Rasulullah juga pernah menggunakan pendekatan ketegasan pada situasi yang lain. Nah, kenapa urgensi kesantunan ini? Bahwa di dalam dunia kerja kita itu berinteraksi dengan manusia, bukan berinteraksi dengan robot. Bahwa manusia itu ada perasaan, manusia itu ada sisi harus sentuhan humanis, sentuhan kemanusiaan, cara kita berkata, cara kita berinteraksi, cara kita menegur. Bisa jadi satu budaya di satu wilayah itu bisa diterima, tidak bisa diterima di wilayah yang lain. Maka bagaimana kita mengukur kesantunan itu dengan pendekatan yang seperti apa? Kita mengukur kesantunan itu berdasarkan budaya dan tradisi yang berlaku pada suatu wilayah. Tetapi kita juga harus berikan catatan bahwa kesantunan ini tetap menggunakan pertimbangan kemaslahatan. Bahwa ada kalanya satu tindakan, satu keburukan, itu harus kita sikapi dengan tegas, ada kalanya harus kita sikapi dengan teguran, ada kalanya harus ya kita anggap itu persoalan yang sederhana, kita respon secara sederhana. Contohnya dalam kasus ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merespon sikap orang Yahudi itu dengan memperpanjang masalah. Bahwa ketika dia mengatakan begitu, dijawab saja wa alaik. Artinya bahwa satu persoalan ini harus kita ukur juga dengan sikap kesantunan misalnya, karena memang tidak perlu untuk kita sikapi berlarut-larut sehingga menyita energi yang lebih panjang. Inilah gambaran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka narifku fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Kesantunan itu adalah sesuatu yang melekat pada suatu menjadi indah, kalau kemudian hilang maka akan menjadi tersisa adalah keburukan. Nah, kesantunan juga tidak bisa kita terapkan di semua kondisi, juga harus kita seimbangkan bagaimana ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ketegasan ini ada di beberapa kasus. Ya, salah satunya adalah kalau kita baca dari sirah itu tentang ketegasan Nabi. Waktu itu ada seorang wanita dari Bani Makhzum. Kalau Bani Makhzum itu ras elit lah, kelompok elit atau kastanya itu, kalau kasta di orang Arab, kasta elit. Seorang wanita dari Bani Makhzum itu mencuri dan keputusan pengadilan harus dijatuhi sanksi dengan hukuman yang berlaku. Ya, potong tangan pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya keputusan sudah diambil. Nah, ada sekelompok orang dari Bani Makhzum ini merasa bahwa bagaimana supaya eksekusi itu dianulir. Tapi mereka tidak berani langsung menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak berani langsung menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mencari perantara untuk melobi. Maka dipilihlah Usamah bin Zaid sebagai perantara untuk melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar sanksi yang diberikan kepada Bani Makhzum itu dianulir. Nah, maka begitu, padahal Usamah itu adalah sosok yang sangat dicintai, Hibbu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kedekatan, kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menghalangi beliau untuk bersikap tegas ketika Usamah ini berusaha untuk melobi satu ketetapan yang sudah ditetapkan.
Maka Nabi mengatakan dalam redaksi bahasa Arab itu, atashwa fi haddim min hududillah. Kamu berani memberikan bantuan hukum, penyelamatan untuk satu ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Lalu Nabi SAW naik ke atas mimbar dan menyampaikan kepada para sahabat, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya yang menjadikan binasa orang-orang sebelum kalian itu adalah idza saraka fihi mudha'if, kalau ada orang lemah mencuri dieksekusi, wa idza saraka fihi musyarif, kalau ada orang yang elit mencuri wada'uh, tidak dieksekusi. Seandainya Fatimah yang mencuri, niscaya aku potong tangannya. Ini menggambarkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan di balik kesantunan beliau di satu kondisi, satu situasi, beliau juga sosok yang sangat tegas. Bahkan Rasulullah itu juga pernah menegur dengan keras Mu'adz bin Jabal ketika jadi imam, membaca bacaan yang panjang, sehingga menjadikan orang yang lanjut usia atau orang yang kelelahan itu tidak bisa ikut bersama dengannya, lalu menyelesaikan sholatnya sendiri. Dan dia dituduh munafik orang tersebut. Dia tidak terima, langsung menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menegur dengan keras Mu'adz bin Jabal. Afatanun anta ya Mu'adz, engkau ini membuat biang masalah. Padahal Mu'adz sangat dekat dengan Nabi. Justru sikap itu berbeda dengan ketika Nabi berdengan orang Yahudi, berbeda juga dengan orang Badui. Inilah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita kapan kita itu bersikap tegas, kapan bersikap santun, kapan bersikap bijak dalam menghadapi satu kasus yang ada. Jadi tidak semua satu kasus yang ada pada Nabi lalu digunakan mengeneralisir semua kasus. Jadi harus kita baca konteksnya, apa kasusnya, lalu apa resiko dampak maslahat mafsadahnya. Kemudian berikutnya kita juga belajar dari Nabi SAW tentang pengendalian diri. Bahwa kalau ketika itu kita di dunia kerja itu kan ada orang dari Sumatera yang memiliki karakter misalnya meledak-ledak misalnya begitu. Atau orang Surabaya yang dengan gayanya Madura, dengan karakternya Sulawesi, dan seterusnya. Nah, ketika kita berinteraksi dengan lintas budaya, suku, dan seterusnya, ada satu ajaran yang diajar oleh Nabi tentang pengendalian diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bersama dengan seorang sahabat, Anas bin Malik ya, lalu datang orang Badui, Arabi. Orang Badui ini menarik pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu bagian kerahnya itu kan terbuat dari wol yang agak kasar. Lalu ketika ditarik itu bagian lehernya, bagian ini itu sampai memerah. Tapi pelakunya ini siapa? Arabi itu orang Badui. Orang yang nomaden, orang yang nggak kenal etika bicara. Bahkan kalau kita baca profil orang Badui, saya coba mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah dengan orang Badui. Kalau sahabat itu ketika ngobrol dengan Nabi, menyebutnya ya Rasulullah. Jadi kalau kayak kita itu ngobrol dengan orang kan Pak, kemudian Mas, kalau orang baca itu kan bahasa-bahasa kita pakai, sopan santun yang kita pakai. Sahabat itu ketika ngobrol dengan orang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan ya Rasulullah. Tapi beda dengan orang Badui itu. Kalau kita temukan manggil Rasulullah ya Muhammad. Coba bayang, ya Muhammad. Itulah kan orang Badui, dan itu Nabi SAW kemudian tidak mempermasalahkan, memperpanjang, lalu kemudian merasa sakit hati dan seterusnya. Justru ketika ditarik itu Rasulullah tahu ini orang Badui dengan segala macam karakternya, perilakunya dan seterusnya. Ketika dia itu menarik itu tidak bermaksud jahat, tidak bermaksud buruk, tapi ya begitulah karakternya. Wahai Muhammad, berikan kepadaku jatah harta Allah yang ada padamu. Jadi ini minta bagian kepada Rasulullah SAW, minta harta, tapi dengan cara yang kasar. Kalau ukuran kita secara umum, bagaimana Nabi SAW menyikapinya? Tidak terlalu dibuat ini menjadi satu persoalan. Ini dianggap adalah sesuatu yang ya mereka budaya begitu, gayanya begitu.
Rasulullah SAW meresponnya dengan senyum, lalu minta sahabat berikan dia apa yang dia inginkan. Itu gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bisa masuk dalam dunia kerja. Sekali lagi, kemudian kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik, bukan Malik bin Anas ya, jangan dibalik. Ada nama itu Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas itu Imam Malik, kalau Anas bin Malik itu sahabat Anas. Yang dia itu membersamai Nabi. Satu riwayat mengatakan 6 tahun, ada riwayat mengatakan umur 10 tahun, membersamai Nabi siang malam bersama dengan Nabi. Nah, selama 10 tahun ia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu nggak pernah mengatakan kata-kata kasar, gitu misalnya. Dan bila dia melakukan kesalahan, melakukan sesuatu, dan saat itu salah, Rasulullah nggak pernah mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Atau ketika Anas itu salah, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya lakukan, Rasulullah nggak pernah, kenapa kamu nggak melakukan? Jadi selama 10 tahun, Anas bin Malik nggak pernah menemukan Rasulullah melakukan semacam itu. Artinya bahwa Rasulullah mengajarkan bagaimana tentang kadangkala kita itu kalau mendapati kesalahan orang, itu kita larut dalam menyalahkan persoalan. Tidak fokus pada perbaikan apa yang seharusnya dilakukan. Kita sibuk dengan menyalahkan, kenapa kamu begini-begini, sebagai luapan emosi kita ketika kita mendapati orang melakukan satu kesalahan. Kenapa nggak ke kanan, kenapa nggak begini, kenapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kesalahan itu misalnya apa yang dilakukan, maka langsung diarahkan kepada yang terbaik, tanpa perlu larut-larut dalam mengorek-ngorek lah. Kalau kita itu mengorek-ngorek kesalahan orang yang dilakukan. Kemudian berikutnya adalah tentang kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya sebutkan tentang sebab turunnya surah At-Tahrim. Jadi secara singkat kalau kita baca di tafsir, surah At-Tahrim itu adalah surah yang berbicara tentang konspirasi para istri. Jadi ceritanya Rasulullah itu di waktu asar berkunjung ke rumah salah satu istri Nabi dan agak lama. Lalu diinvestigasi, ternyata dihidangkan madu. Maka ada kesepakatan Aisyah dan beberapa istri Nabi untuk membuat nanti kalau Nabi datang merasa mencium aroma tidak enak. Dan itu sepakati oleh beberapa istri Nabi. Dan benar dilakukan. Begitu Nabi datang, ini kok ada aroma nggak enak dan seterusnya. Dan Rasulullah merasa nggak nyaman ketika ada aroma nggak enak dari diri beliau. Begitu ketemu istri yang lain juga begitu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan dirinya mengkonsumsi madu. Maka turunlah ayat, Ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk menyenangkan istrimu? Itu tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelembutan beliau terhadap situasi yang ada. Lalu beliau merespon, meskipun itu kemudian dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itu adalah kesepakatan beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kecemburuan mereka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada salah satu istri beliau. Kemudian berikutnya adalah tentang al-wafa, loyalitas. Al-wafa itu kalau bahasa kita ya, bahasa Indonesianya itu tidak melupakan jasa, tidak melupakan kebaikan orang lain. Jadi ceritanya ketika Rasulullah Abu Thalib meninggal dunia, lalu Khadijah meninggal dunia, maka Nabi pengen ekspansi dakwah mencoba cari ke Taif. Nah, kita ini udah kisah populer ya. Ketika ke Taif bukannya direspon secara positif, tapi justru penolakan yang besar, dilempari dan seterusnya. Lalu beliau kembali. Nah, untuk kembali ke Mekah setelah keluar ke Taif itu bukan perkara gampang, nggak bisa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada beberapa kepala suku, kabilah. Ternyata mereka rata-rata menolak kecuali seorang pemuka yang bernama Mut'im bin Adi.
Begitu diminta perlindungan oleh Rasulullah untuk mengawal beliau masuk ke kota Mekah, Mut'aim bin Adi ini mengajak 9 anaknya kalau nggak salah dengan membawa pedang mengawal Rasulullah masuk ke kota Mekah. Rasulullah SAW mengamankan Rasulullah sholat di Ka'bah lalu sampai masuk ke rumah. Sampai Abu Sufyan itu bertanya kepada Mut'aim bin Adi, kamu ini sekedar memberikan perlindungan atau mengikuti ajaran Muhammad? Mut'aim bin Adi mengatakan, saya tidak ikut agama dia, tapi hanya sekedar memberikan perlindungan. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, kami akan melindungi orang yang kau lindungi. Artinya, orang kafir Quraisy itu tidak menyakiti beliau, tidak mengusir beliau pada waktu mau masuk itu, ketika dia mendapatkan jaminan keamanan dari Mut'aim bin Adi. Nah, Mut'aim bin Adi ini kan termasuk orang yang menggagas pembatalan, pemboikotan Rasulullah SAW. Nah, ketika perang Badar, Mut'aim bin Adi sudah meninggal. Kan itu ada 70 tawanan orang kafir Quraisy. Perang Badar. Rasulullah mengatakan begini, seandainya Mut'aim bin Adi itu masih hidup dan minta saya untuk membebaskan tawanan ini saya akan saya lakukan, akan saya serahkan kepada dia. Maksudnya apa? Ini pelajaran penting bagi kita bahwa seorang muslim itu tidak melupakan jasa kebaikan orang lain. Maka sebagai orang kaya dalam dunia kerja ya, kita punya kawan, kita punya relasi, kita punya jaringan dan seterusnya. Dia pernah memberikan kebaikan bagi kita, memfasilitasi kita, ataupun kemudian dia pernah berjasa lalu kemudian misalnya dianggap melanggar. Jangan melupakan jasa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Perbedaan agama, Mut'aim bin Adi nggak beriman, meskipun anaknya kemudian beriman. Tapi Rasulullah SAW, perbedaan agama itu tidak lantas menjadikan Rasulullah melupakan jasanya. Maka kalau kita punya tetangga, punya relasi, jaringan, kolega, meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda kelompok, berbeda pilihan, organisasi, dan seterusnya, jangan kemudian ini menjadikan kita melupakan sesuatu yang pernah baik, yang pernah, maksudnya adalah kita atau orang itu pernah punya jasa kepada kita. Kemudian berikutnya adalah bagaimana komitmen Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, komitmen Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang komitmen, yaitu ketika orang kafir Quraisy itu mau menyerang di perang Uhud, Rasulullah mengumpulkan para sahabat bermusyawarah, kira-kira ini kita terima di luar atau kita sambut di dalam. Artinya kita itu keluar dari kota Madinah atau kita bertahan di kota Madinah. Rasulullah sebenarnya pengen bertahan di kota Madinah, tapi para sahabat, terutama yang muda-muda itu, pengennya keluar. Akhirnya Rasulullah SAW memilih pendapat mayoritas. Nah, begitu Nabi sudah mempersiapkan peralatan perang, baju perang, dan seterusnya, mereka yang tadi menginginkan keluar itu merasa nggak enak. Kalau bahasa kita merasa nggak enak. Merasa, kok kita kayaknya memaksa Rasulullah keluar ya, gitu. Kita memaksa pendapat kita pada Rasulullah. Akhirnya menemui Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kita ikut pendapatmu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak layak bagi seorang nabi kalau dia sudah menyiapkan perangkatan perang, memakai baju perangnya untuk melepaskan kembali sampai dia itu berperang. Jadi kalau keputusan sudah diambil, kesepakatan sudah disepakati, maka dilaksanakan. Meskipun kita berbeda pilihan, meskipun kita beda kecenderungan, meskipun kita punya pandangan persepsi yang lain. Nah, ini juga waktunya Mas Sanyu masih ada waktu atau enggak? Ini lanjut ya. Silakan ya. Oke, ini kasus yang lain juga ini. Ketenangan dalam bertindak. Oke. Jadi di masa Nabi dulu ada seseorang namanya Asyad Abdul Qais. Dinamakan Asyad itu karena di kepalanya ada bekas luka perang begitu ya. Nah, ketika dia itu mau berkunjung ke Nabi, dia dan kawan-kawannya itu datang ke Madinah ingin menemui Nabi. Nah, mereka kawan-kawannya itu begitu sampai di Madinah langsung menemui Nabi. Beda dengan Asyad Abdul Qais. Asyad Abdul Qais ini ketika sampai di Madinah, sampai di Masjid Nabawi, dia ikat ontanya dulu, dia rapikan semuanya, dia ganti pakaian, dia mandi dulu, bersih dulu, baru kemudian menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kawan-kawannya ya sudah dengan debu yang ada di badannya, dengan keringat dan seterusnya, langsung menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Abdul Qais ini ketemu dengan Nabi, Nabi mengatakan begini, ada dua sifat yang Allah sukai dari dirimu. Al-hilmu wal anah. Mampu mengendalikan emosi dan tenang. Tenang itu artinya tidak terburu-buru. Ini dua sifat yang diajarkan Nabi tentang akhlak. Bahwa dalam dunia kerja mungkin kita itu tertuntut oleh target, tertuntut oleh respon klien yang berbeda, situasi kondisi, komplain, dan seterusnya. Maka dua hal ini yang sangat penting. Mampu mengendalikan emosi dan tenang dalam mengambil keputusan. Ini dua akhlak yang Rasulullah SAW sebutkan yang disukai oleh Allah pada Abdul Qais. Dan ini dua sifat yang sangat penting dimiliki oleh pemimpin. Mampu mengendalikan emosi maksudnya bagaimana? Keputusannya itu tidak emosional, tidak respon apa istilahnya? Kan ada keputusan berdasarkan penilaian yang matang, tapi ada juga keputusan yang sifatnya responsif. Dia dipicu oleh situasi-situasi riak-riak di luar, lalu dia merespon. Nah, pengendalian emosi ini berdampak bagi kita atau bermanfaat bagi kita agar kita mampu mendalami persoalan itu secara lebih mendalam. Kan apakah yang rame itu sekedar riak-riaknya saja, tetapi inti persoalannya seperti apa? Nah, keputusan harus kita mampu mengendalikan emosi, kemudian bersikap dengan tenang sehingga keputusan yang diambil itu keputusan yang tepat pada inti persoalan, bukan sekedar pada riak-riak yang ada di luar lalu kita merespon situasi yang memang bisa berubah dengan cepat. Keterbukaan Nabi ini juga penting tentang sikap dengan keterbukaan. Ketika mau perang Badar, Rasulullah SAW itu menempatkan pasukannya di suatu wilayah, lalu seorang sahabat bertanya, Hubab bin Munzir, ini wahyu atau bukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ini bukan wahyu, ini strategi, dan perang itu adalah tipu daya. Kalau memang ini bukan wahyu, maka tempat yang tepat itu di wilayah yang lain ya Rasulullah. Hubab tunjukkan, yaitu tempat yang menguasai, yang memberikan kemudahan untuk sumber air. Jadi karena ini lebih dulu menguasai tempat, maka bisa menguasai wilayah yang bisa memudahkan akses terhadap air. Nah, Rasulullah SAW dalam perang ini terbuka dengan ide, gagasan sahabat, tidak menutup bahwa pendapat saya bagus begini. Kalau ini bukan wahyu, maka dia bisa menerima ide dan gagasan dengan pertimbangan yang rasional. Nah, kadang-kadang terutama kalangan agama ya, Ustadz, Kiai, Habib, dan seterusnya, itu kadang-kadang menjadikan justifikasi agama untuk apa istilahnya ya, monopoli pendapat. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa seseorang yang pada jabatan strategis, seseorang yang memiliki sesuatu yang sebenarnya masuk akal, perang itu kan basisnya logika, rasional. Maka ketika basisnya rasional, maka seseorang itu bisa memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, dan kita tidak memonopoli ide terhadap satu persoalan itu. Begitu juga di dalam dunia kerja, bisa jadi orang yang kita itu menguasai satu persoalan, tapi tidak menguasai persoalan yang lain. Maka keterbukaan ini penting di dalam dunia keterbukaan. Daya tahan Nabi ini juga penting, bahwa pentingnya seseorang itu memiliki daya tahan terhadap tekanan. Ketika istri Rasulullah, Aisyah itu difitnah selingkuh. Istri Rasulullah ini kan menyerang pada istilahnya sesuatu yang sangat vital dalam keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diserang adalah Aisyah, dituduh selingkuh. Kemudian Nabi diceritakan oleh Aisyah, Nabi itu nggak menyikapi dengan sikap yang kasar, tapi ekspresinya berbeda dari biasanya. Begitu ada isu itu, Rasulullah itu tidak langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi, mengklarifikasi kepada Ali, kemudian mengklarifikasi dengan saya lupa itu namanya, seorang wanita hamba saya yang bersama dengan Aisyah. Ali itu responnya begini, ini yang mungkin sebagian kalangan, ya Rasulullah, wanita selain dia masih banyak. Jadi itu mungkin sebagian kalangan ada seakan-akan ada konflik antara Aisyah dengan Ali, karena Ali ketika Aisyah difitnah mengatakan,
Wanita selain dia masih banyak ya Rasulullah. Janganlah kau menghabiskan pikiranmu dalam masalah yang semacam ini. Sebenarnya bukan maksud negatif pada Aisyah, tapi nasihat Ali adalah jangan sampai Rasulullah menghabiskan energi untuk persoalan semacam ini. Lama wahyu tidak turun sampai Aisyah itu pulang ke rumah, minta izin kepada Rasulullah pulang ke rumah ke Abu Bakar, menangis sampai air mata itu kering karena persoalan yang complicated semacam itu. Wahyu tidak turun sampai kemudian turun wahyu ayat ini yang kemudian istilahnya membersihkan nama Aisyah radhiyallahu taala anha terhadap tuduhan-tuduhan beliau selingkuh. Nanti kisahnya bisa dibaca ini tentang hadisatul ifki. Kolaborasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa kita belajar ketika sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, ketika pembangunan Ka'bah mereka berselisih siapa yang menaruh Hajar Aswad, dan ternyata mereka dibuat satu kesepakatan dan kesepakatan itu jatuh kepada Rasulullah yang pertama kali ketika dilihat siapa ini yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, ternyata itu adalah Rasulullah, tapi Rasulullah tidak memonopoli kesepakatan yang diambillah kain lalu kemudian diletakkan Hajar Aswad, kepala suku tokoh-tokoh itu memegang di satu sisi masing-masing, lalu diangkat bersama-sama lalu diletakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Rasulullah bahwa beliau itu tidak memonopoli, artinya mengkolaborasikan kepala suku untuk kepentingan bersama sehingga tidak menyelesaikan sehingga bisa menyelesaikan friksi di antara kepala suku. Kemudian profesionalitas ya, bersikap profesional. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap profesional dalam mengelola? Jadi ada seorang sahabat yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ini termasuk sahabat senior. Kalau kita baca kisahnya, ini ada hal-hal unik dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dia sosok yang sifatnya frontal, revolusioner ya, oposan, memiliki sifat oposan, bersikap oposisi pada masa Utsman bin Affan. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini kan sahabat senior, lebih senior dari Khalid bin Walid, lebih senior dari sahabat-sahabat yang lain, misalnya Amr bin As, yang sudah ditunjuk sebagai panglima militer. Amr bin As itu berapa bulan masuk Islam langsung ditunjuk sebagai panglima militer. Ala tasta'milni ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengamanahkan padaku memberikan jabatan, menunjuklah amanah, ya mungkin pimpin pasukan atau apalah begitu. Lalu Rasulullah SAW itu menepuk ini pundak ya, gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, ya Abu Dzar innaka dha'if. Ya Abu Dzar, engkau ini lemah. Lemah ini bukan penghinaan ya, ini bukan merendahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ini sosok yang realita. Rasulullah SAW berbicara tentang realita. Innaka dha'if. Dha'if itu bukan berarti aib. Tetapi ya bisa jadi dha'if itu misalnya orang nggak bisa lihat, kalau nyembelih itu kalau lihat darah dia bisa pingsan. Atau ketika dia ngelola uang dia nggak bisaan ada orang ini. Nah, itu dhaif pengertian. Innaha amanah. Ini amanah. Ini adalah persoalan amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Nanti pada hari kiamat bisa jadi sebab kehinaan dan penyesalan. Kecuali orang yang memang benar-benar bisa menunaikan dengan haknya, mengambil dengan cara yang hak. Dan aku menginginkan untukmu apa yang aku inginkan untuk diriku. Artinya senioritas Abu Dzar itu tidak lantas menjadikan Rasulullah memberikan jabatan itu, tapi berbasis pada fungsi. Fungsinya apa? Jadi bukan masalah senioritas. Tetap bahwa Rasulullah SAW itu memberikan penghargaan. Jadi begini, beda loh di dalam Islam itu antara penghargaan dengan pembebanan ya. Pembebanan. Kadang-kadang persepsi kita orang kalau mendapatkan beban itu berarti kemuliaan, penghormatan. Tapi harus kita lihat bahwa ini adalah persoalan amanah. Amanah itu berbasis pada fungsi, pada tujuan, pada sarana-sarana apa yang bisa mewujudkan pada fungsi. Jadi ya fokus pada tujuan, fokus pada sarana itu, sarana apa yang paling efektif, yang fungsi apa pada sarana yang bisa mewujudkan pada tujuan bersama dan kemaslahatan yang lebih besar. Maka prinsip ini penting bagi kita dalam dunia kerja, dalam
tim, dalam organisasi, dan seterusnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menggambarkan kepada kita nilai-nilai penting yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gali lagi masih banyak ya peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Rasulullah dengan para sahabat, apalagi Rasulullah dengan para orang Badui misalnya, dan seterusnya. Tapi mungkin ini ya, kalau mungkin ada satu yang diperdalam, satu ingin ditanyakan, silahkan. Monggo. Ya, jazakumullah khair Ustadz Abdul Rohim, Masya Allah, tabarakallah. Kita biasanya saya resume ya, karena ini materinya banyak dan waktu kita sedikit. Monggo silahkan teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau bisa lewat chat. Silahkan. Silahkan, moga-moga nggak sedang pada ngantuk. Luar biasa ya isinya. Bagi teman-teman dari MIMHA itu sudah ada ini ya, daftar kehadiran bisa diisi. Saya mengingatkan untuk teman-teman di Fitra Semesta sudah ada Bu Ani dan Bu Puput yang mempresensi. Silakan kalau mau ada yang bertanya boleh raise hand atau lewat chat. Mungkin saya dulu Ustadz. Ya, monggo silakan. Tapi kan banyak sekali ya. Nah kadang kita misalnya ketika di dunia kerja itu minta maaf emosi gitu dan sudah terjadi. Maksudnya akhirnya membuat kita di dunia kerja itu jadi merasa tidak nyaman karena pernah terjadi friksi itu. Nah apa sebaiknya yang harus kita lakukan ketika itu sudah terjadi, sudah terlanjur kita tidak bagian dari sabar tadi. Begitu tadi. Kalau bahasa ininya rekonsiliasi. Jadi memang begini, setiap wilayah ini perlu kita lihat bahwa di Indonesia ini misalnya setiap wilayah itu ada kepribadian apa istilahnya ya, budaya-budaya yang berbeda-beda. Kalau saya sempat interaksi dengan orang Arab ya, orang Arab pun macam-macam. Misalnya ketika saya berinteraksi dengan orang Saudi, dengan orang Mesir, mereka ada yang pendendam, ada yang responnya nggak meluap-luap, tapi pendendam. Maksudnya persoalan sekian tahun masih dibawa. Tapi ada juga yang dia itu kalau menemukan satu kasus marahnya atau emosinya meluap-luap, tapi selesai ya selesai. Nah, maka memang di Indonesia itu kecenderungannya adalah kita ya secara umum, meskipun mungkin perlu data statistik, kita itu lebih cenderung di dalam. Maksudnya bagaimana? Lebih cenderung diam, tapi emosinya dibawa di belakang. Nah, maka penting sebenarnya kita ini budaya keterbukaan. Budaya keterbukaan itu bagaimana? Ya kalau nggak suka, nggak setuju. Memang ini sesuatu yang berat atau mungkin bagi kita kadang-kadang dengan budaya yang tertutup, apalagi filosofinya belangkon ya. Ini bukan menyalahkan, kalau belangkon itu kan di depan halus, di belakang ada ini ya gitu. Naruh kerisnya kan juga di belakang kan. Nah, kadang-kadang kita di depannya adalah berbuka baik dan seterusnya, tapi di belakangnya emosional. Nah, sebenarnya perlu juga ada nilai-nilai yang bisa kita ambil tentang keterbukaan. Bahwa Nabi SAW itu juga ketika ada satu persoalan, ketika ada apalagi urusannya publik bukan urusan individu. Nah, kemudian juga penting juga tidak membawa profesional itu adalah jangan sampai persoalan individu antara satu orang dengan orang lain dibawa ke dunia kerja. Oke, kita secara individu ada persoalan, nggak suka saya nggak. Tetapi dalam konteks dunia kerja profesional itu bahwa ya oke, saya nggak suka dengan dia secara pribadi, saya nggak cocok, tapi ini urusan dia ahlinya, dia pakarnya. Maka keterbukaan dan profesional tadi itu penting. Apalagi kita budaya tertutup ya, secara umum maksudnya nggak tahu wallah alam ini sebabnya apa, mungkin kalau yang background-nya psikologi bisa lebih detail tentang hal ini, tapi secara umum saya lihat bahwa kita itu cenderung untuk tertutup dan menyimpan. Berbeda dengan sebagian orang di Arab misalnya, kalau lihat orang salah ya langsung salah. Kita kan misalnya gini, jangan heran kalau misalnya di Masjid Nabawi ya, atau kita di Mekah begitu, padahal persoalan yang khilaf di antara ulama, tapi orang Arab itu dia bukan dia itu salah, dia tegur. Misalnya sholat
itu kan ada khilaf ketika kita sholat subuh misalnya, duduknya itu tawarruk atau iftirash ketika tahiyat. Ketika tahiyat itu duduknya tawarruk seperti kita di Indonesia kan tawarruk ya. Apakah iftirash seperti duduk di antara dua sujud? Kalau orang Arab, karena mazhab Hambali itu kalau dia rakaatnya cuma 2 rakaat, maka duduk tahiyat akhirnya itu iftirash, nggak tawarruk. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu apapun rakaat yang terakhir tawarruk. Nah, orang Arab itu kalau dia lihat dia kan mazhabnya Hambali nih. Kalau duduknya iftirash bisa jadi ditegur. Dia ngira itu salah. Memang ini khilaf, tapi yang saya ingin gambarkan tentang budayanya. Budayanya kalau lihat orang salah ya dia tegur salah. Wudu misalnya yang mungkin dilihat dia salah ya langsung tegur di situ. Tapi dengan cara budaya mereka ya. Nah, kalau kita ini di Indonesia ditegur gitu, wah bisa jadi 1 tahun nggak hilang itu. Nah, ini maka penting sebenarnya budaya keterbukaan, kemudian profesional, itu hal-hal yang perlu prinsip-prinsip mendasar dan kemaslahatan bersama diprioritaskan daripada persoalan pribadi. Mungkin itu. Baik, Tat, ini ada yang tanya tapi lewat pribadi ya, tidak disebutkan namanya. Bagaimana nih kalau karena kan ini MIMHA dan sekolah Putra Semesta ini kan sekolah Tat. Nah, kadang walaupun kita sudah membuat keputusan untuk tidak menerima hadiah dari orang tua misalnya, tetapi yang namanya orang tua itu kan gimana sih, saya juga pernah punya anak di sekolah itu kayak kita tuh pengen terima kasih ya udah dididik putra putri kita. Nah itu bagaimana ya kalau implementasinya dari akhlak Rasul itu kurang lebih seperti apa nih? Apakah nanti itu masuknya takutnya sogoan atau apa gitu, Tat? Iya, ini termasuk di dalam kan ada wilayah kebijakan, ada wilayah hukum fikih ya. Institusi swasta dengan institusi negeri tentu berbeda secara hukum. Kalau institusi swasta tergantung kebijakan dari institusi tersebut. Misalnya kalau ada orang tua wali murid memberikan hadiah supaya tidak menjadi persoalan, supaya menjaga netralitas pengajar, maka bagaimana kebijakan itu agar pemberian itu tidak diberikan ke individu, tapi diberikan misalnya sekolah, nanti sekolah itu yang memberikan, atau nanti dibagi kepada pengajar, bagaimanalah cara mengelolanya. Atau bisa juga ketika menolak dengan cara yang halus, ya mungkin ini dibuat kesepakatan, membuat informasi yang disampaikan kepada seluruh wali murid. Misalnya kalau memberikan sesuatu bukan sesuatu yang sifatnya individu. Bisa jadi misalnya memberikan makanan atau sesuatu yang diberikan kepada kesekolahan. Nah, yang itu nanti kan individu, kadang-kadang kan guru sulit untuk menghindari secara emosi kalau dia diberikan hadiah kepada personal guru itu. Nah, netralitasnya itu akan diuji di situ ketika dia menyikapi muridnya dan seterusnya. Maka bisa dibuat kebijakan jenis yang diberikan, mungkin orang tua ingin berikan apresiasi lah begitu, atau memang dibuat aturan bahwa kita tidak menerima secara terbuka begitu. Ini sekolah yang kira-kira dipertimbangkan mana maslahat dan mana mafsadahnya. Ya, baik, jazakallah. Begitu ya yang bertanya lewat Jawi dan tidak mau disebutkan namanya. Mungkin ada yang lain? Tafadhol, silakan. Ada kasihnya. Ya, silakan Bu Ani. Ya, Afan off cam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Ustadz terkait tadi hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah sehubungan dengan profesionalisme, mohon dipaparkan mungkin secara singkat bagaimana menempatkan batasan antara profesionalisme dengan humanisme itu pada porsinya. Karena kalau di lembaga itu kan ada aturan kepegawaiannya Ustadz, dan itu memang sifatnya mengikat dari awal menyatakan untuk bergabung pun kita ada komitmen tertentu. Tapi kadang tidak jarang kita temui bahwa dalam perjalanannya, kalaupun secara profesional kita melaksanakan aturan kepegawaian itu, tapi kadang rasa kemanusiaan itu yang akhirnya membenturkan satu dan lain hal gitu. Meskipun oke lah secara profesional ya memang ya tadi yang Rasulullah tegas ya tegas, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang menjadi pertimbangan kita pada akhirnya menjadi goyah gitu. Apakah mau
mengambil tindakan, meskipun sebelum mengambil tindakan tegas itu pasti sebelumnya ada tahapan-tahapan itu. Nah, batasannya tuh supaya menempatkan pada porsinya tuh bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Ustaz. Di Al-Quran itu ada Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ada istilah adil dan ada istilah ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Kalau profesionalisme itu adalah adil. Adil itu berdasarkan pada fungsi, adil berdasarkan hak. Jadi bagaimana SOP-nya, bagaimana aturannya itu adalah adil. Sedangkan humanisme, kemanusiaan dan seterusnya itu adalah ihsan. Jadi saya memberikan contoh sederhana begini. Kalau orang itu bekerja sesuai dengan kesepakatan dan mendapatkan apresiasi yang sebanding dengan capaian, itu profesional, itu adil. Tapi kalau kemudian kita memberikan bonus lebih dari apa yang seharusnya dia dapat, itu namanya ihsan. Nah, pendekatan ihsan, jadi yang diinteraksi dengan kita itu kan manusia, bukan robot. Kalau robot itu yang mengeksekusi sebagaimana sebagaimana perintahnya A ya A, B dan B dan seterusnya. Tidak perlu pendekatan kemanusiaan karena memang bukan manusia. Tetapi ketika seseorang itu berinteraksi dengan manusia, maka dia bukan hanya profesionalisme tapi juga sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tadi misalnya berhubungan dengan orang Badui. Bahkan kalau kita lihat itu pernah dengar kisahnya Hatib bin Balta'ah. Hatib bin Balta'ah itu pernah membocorkan rahasia Rasulullah SAW ketika akan menaklukkan kota Mekah. Motivasinya adalah dia bukan karena dia kafir, bukan berkhianat dan seterusnya. Karena dia itu punya keluarga di Mekah yang status sosialnya lemah. Dia ingin membuat jasa bagi para pemuka kafir Quraisy yang dengan itu mereka akan melindungi keluarganya yang ada di Mekah. Itu motif yang ada pada Hatib Balta'ah. Tapi kemudian pembocoran rahasia ini diketahui oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu, maka Rasulullah merintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, merintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian merintahkan kepada Miqdad, 3 orang untuk pergi satu wilayah, nanti kalau ketemu wanita di situ, ambil surat yang ada padanya. Dan benar surat itu, awalnya nggak ngaku. Kemudian ketika dipaksa, lebih tegas lagi, kemudian menyerahkan surat itu dan intinya pembocoran rencana Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Nah, waktu itulah kemudian Hatib bin Balta'ah di sidang, Umar itu mengatakan ini, ya Rasulullah izinkan saya penggal kepalanya. Itu Umar ibn Khattab. Kalau kita kadang-kadang berdasarkan SOP bahwa ini pembocoran rahasia, aturan seperti ini, maka ya ini pengkhianatan. Tapi kemudian dicari oleh Rasulullah apa latar belakangnya dan seterusnya. Maka dan satu hal yang menjadi pertimbangan Rasulullah, beliau ini adalah sahabat Badr. Sahabat yang terlibat perang Badr itu dia diampuni dosanya. Dan Allah sudah tahu bahwa yaitu akan dilakukan Hatib bin Balta'ah, tapi dia termasuk yang tidak ampuni dosanya. Maka Rasulullah SAW kemudian memaafkan dan mengakui bahwa itu kesalahan dan itu bukan karena motif pengkhianatan. Maka kalau dalam kasus tadi penyeimbangan antara profesional dan humanisme, ya kita lihat aspek maslahat mafsadahnya, kita pertimbangkan secara konferensif. Kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan apa sebabnya, kemudian kelemahan dari sisi apa, kemudian manusia itu nggak bisa diperlakukan seperti robot. Ada sentuhan-sentuhan kemanusiaan yang memang tidak bisa kita hilangkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya penyeimbangan lah. Kalau Is Abdus Salam itu mengatakan begini, Bu.
Di dunia itu nggak ada maslahat murni, kecuali sedikit sekali. Yang ada itu adalah maslahat berboncengan dengan mafsadah, begitu juga mafsadah berboncengan dengan maslahat. Tahu ya maksudnya maslahat mafsadah? Jadi sesuatu yang baik itu pasti ada berboncengan dengan sesuatu yang negatif. Sesuatu yang negatif ada sisi positifnya. Maka ketika kita di dalam dunia kerja, ketika mengambil keputusan A, B, dan C, pasti ada sesuatu dampak negatif dan seterusnya. Maka bagaimana kita mengelola penyeimbangan antara yang positif dan negatif ini, mana pilihan-pilihan yang lebih maksimal, lebih banyak positifnya daripada negatifnya, ya memang yang positif murni itu dalam kehidupan ya sangat jarang sekali. Begitu Bu, mungkin gambaran yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau hal teknis-teknis manajemen ya yang lebih mengerti dalam hal manajemen bisa menjelaskan hal yang semacam itu. Wallah alam. Ya, Baik, Ustaz. jazakumullah khair. Ustadz, kita punya kebiasaan bahwa sebelum acara diakhiri, biasanya ini Ustadzah mendoakan ya kita Tat, dan tentunya juga bangsa ini. Tafadhol Tat, mungkin doa pendek saja. Silahkan. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi semua aktivitas kita. Allah SWT berkahi aktivitas Bapak Ibu sekalian, mengajar ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah menjadi jariah di dunia di akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma barik lana fi a'malina wa ta'limina wa ma'ahidina wa madarisina wa jami'i a'malina ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maradan illa syafaita wa la ta'aliman illa barakta wa la maradan illa syafaita wa la usran illa yassarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dini wad dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan Ustadz menjadi jalan kebaikan dan keberkahan Ustadz di dunia dan akhirat, dan yang menyimak dan mendengarkan. Baik, sebelum kita tutup, kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, berkah selalu, Ya, mudah-mudahan. amin. Semuanya, Bapak Ibu. Foto yang ininya kami kirim ke Ustadz untuk pesertanya, Tat. Ya, sukses selalu ya. Ya, Ustadz, ya, sehat selalu. Semua salam untuk keluarga. Amin. Ya. Terima kasih Kasinyo. Ya, sehat selalu. Punten, ya. Karena nyambil coba nyimak aja tadi. Oh iya. Nanti kami kirim Sehat. di Mima. Cuma nggak video nggak dibuka tadi. Pokoknya saya ambil aja, mumpung belum pada keluar. Ya. Makasih Kasinyo ya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ya. di bulan depan. Insya Allah. Insya Allah nanti kami kirimi. Assalamualaikum.